Oke. Saya mohon izin ya, Harmi, untuk menyampaikan materi ini. Iya Harmi, Pak, monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Nazamuddin Siregar, penggiat organisasi kemasyarakatan yang sudah melalang buana ke sana kemari ya untuk mengampanyekan lingkungan hidup tanpa sampah. Dan terakhir saya selalu mengikuti perjalanan beliau, terakhir mendapatkan penghargaan dari Menteri apa kemarin? Oh, itu 30 muda Nusantara, Pak. 30 pemuda Nusantara. 30 pemuda Nusantara. Nah, ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Selanjutnya saya juga menghormati dan saya muliakan kolega saya Harmiansa dari ITERA Lampung. Nah, kebetulan Nazamuddin beliau ini sedang menyusun proposal pembuatan silase dari limbah kopi. Jadi saya bilang tadi masuk aja ke ruang Zoom saya gitu. Mudah-mudahan kita bisa berbagi info. Nah, kebetulan Pak Armiansa ini beliau juga piawai dalam pengomposan, pembuatan kompos. Nanti mungkin barangkali beliau bisa berikan gambaran sedikit bagaimana mengomposkan eceng gondok ini sehingga bisa dijadikan sebagai suatu produk yang bisa digunakan untuk para petani, khususnya petani sayur atau petani bunga-bungaan atau petani tanaman hias. Sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya, memanfaatkan sampah Pantai Muara Opu sebagai pakan ternak ramah lingkungan dan inovatif, maka saya mengangkat judul bincang-bincang kita di bulan puasa ini terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi silasi sebagai inovasi pemanfaatan eceng gondok sebagai pakan ternak. Sebagai pembuka dari saya bahwa Muara Opu, Pantai Muara Opu ini terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, bukan? Tapanuli Selatan, Pak. Iya, di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, pantai ini merupakan pantai yang eksotik, hanya saja ada gangguan dari gulma berupa eceng gondok yang bersifat musiman, betul? Betul, Pak. Dia sifatnya kiriman. Ya, bersifat kiriman ya, kiriman dan musiman. Nah, seperti itu. Jadi tergeraklah apa namanya itu Nazamuddin untuk meminta saya memberikan informasi bagaimana supaya sampah dari limbah eceng gondok ini bisa dimanfaatkan menjadi nilai guna gitu. Nah, ini sekilas bahwa saya nanti bisa saja diambil dari ini ya. Nanti saya kirimkan nanti ininya, PPT-nya. Kemudian pada sore ini kita tidak ada yang tidak mengenal eceng gondok ya, dengan bahasa Latin Eichhornia crassipes. Nah, ternyata tanaman eceng gondok yang kita temui di hampir seluruh wilayah Indonesia ini berasal dari Amerika Selatan. Salah satu hal yang menarik dari tanaman ini adalah dia memiliki kemampuan pertumbuhan yang sangat cepat di daerah perairan tawar yang terbuka, seperti sungai-sungai yang bergerak lambat. Kolam artinya ada genangan air, kemudian dan danau ya, sehingga sering dilaporkan sebagai gulma yang bersifat invasif, yang paling berbahaya dan mengerikan. Kenapa? Karena mampu menghasilkan anakan setiap tahunnya sekitar 14 kali 10 pangkat 7. Nah, saya ini kalau di berapa juta ton ini mungkin barangkali
Bang Harmiansa ini bisa menghitungnya ini ya. 14 kali 10 pangkat 7. Nah, dengan demikian akan berdampak terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu kita ketahui bahwa tanaman eceng gondok ini kondisi lingkungan yang cocok ya, dengan pertumbuhannya ya, sama mungkin barangkali Indonesia ya karena negara tropis ya. Kemudian kurangnya predator alami sehingga menyebabkan eceng gondok ini tumbuh secara berlebihan dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 1,75 metrik ton per hektar per hari. Nah, selain itu, laporan lain mengindikasikan bahwa eceng gondok biasanya membentuk tikar padat di permukaan badan air. Jadi di bawahnya itu kan dia tumbuhnya bergerombol ya. Benar ya, Nazam ya? Benar Pak, bisa ditanya sama teman-teman Laskar itu yang Ya, betul kan. Nah, teman-teman Laskar ya, benar ya. Dia tumbuh bergerombol. Kemudian kalau kita balik gitu, itu nanti akarnya itu saling kait mengait sehingga membentuk tikar padat di permukaan badan air yang bergerak lambat, yang ukuran populasinya itu berlipat ganda setiap 5 sampai 15 hari atau 6 sampai 18 hari. Nah, sehingga dari satu jurnal saya baca itu dari salah satu jurnal dikatakannya bahwa anakan tanaman ini bisa tumbuh sekitar 14 kali 10,7 per tahunnya atau sekitar 1,75 metrik ton per hektar per hari. Jadi dasar sekali. Nah, ini foto ini saya ambil dari Sungai Citarum ya. Kita bisa perhatikan di sini bentuk pertumbuhannya dari eceng gondok. Jadi karena pertumbuhan yang berlebihan ini, maka seringkali eceng gondok ini mengakibatkan dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah menutupi permukaan air. Efeknya apa? Efeknya dapat menyebabkan terhambatnya penetrasi cahaya matahari. Akibatnya nanti akan mengganggu ekosistem akuatik di mana eceng gondok itu tumbuh. Kemudian yang kedua akan menurunkan kualitas air. Jadi eceng gondok ini dapat menyebabkan dekomposisi anaerobik yang menghasilkan senyawa-senyawa yang merugikan untuk air itu sendiri. Anda bisa bayangkan kalau kita lihat di gambar sebelah ini yang ada tambak-tambak ikan yang terapung ya, tambak ikan terapung itu. Nah, ketika dia bisa tumbuh secara invasif, ya bisa dibayangkan. Pertama, cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam air, sehingga akan terjadi gangguan ekosistem akuatik. Kemudian ketika dia tumbuh secara masif, nanti akan merugikan kualitas airnya. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi gangguan terhadap fauna. Dan ada gangguan terhadap fauna. Fauna adalah hewan-hewan yang tumbuh di dalam air. Sementara flora adalah tanaman yang tumbuh di dalam air. Nah, akibatnya akan ada gangguan terhadap fauna, yaitu penutupan permukaan air dapat mengganggu habitat ikan, burung air, dan organisme akuatik lainnya. Jadi, dari satu sisi, eceng gondok ini tumbuh secara masif di dalam suatu wilayah, itu bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri. Jadi pada musim-musim tertentu suatu wilayah yang ditumbuhi oleh eceng gondok ini bisa menjadi daya tarik wisata. Banyak orang berkunjung. Kenapa? Karena bunganya yang indah seperti tanaman-tanaman air lainnya. Nah, tapi ketika dia sudah tumbuh secara masif itu nanti akan menjadi apa nama itu masalah bagi lingkungan. Nah, sehingga kita perlu ya mengetahui tantangan dalam pengelolaan tanaman ini. Nah, kalau kita berpijak pada tantangan dalam pengelolaannya, maka tidak terlepas kita dari biaya dan tenaga kerja. Ini yang dilakukan oleh para laskar di pantai Muara Opung ya, pantai Muara Opung, yang bertungkus lumus membersihkan pantai pada saat musim kiriman ya eceng gondok dari daerah lain. Nah, Ya, Pak. pengendalian kodok itu memerlukan biaya dan tenaga kerja yang signifikan, terutama jika dilakukan secara manual. Nah, ini penting, jadi benar adanya. Lalu tantangan dalam pengelolaan limbah. Nah,
karena dia sudah mengganggu kondisi lingkungan, maka dia tidak lagi bisa dikatakan sebagai tanaman, tapi tanaman yang bersifat limbah jadinya gitu, tanaman pengganggu. Jadi kita perlu membersihkan eceng gondok seriap, seringkali menghasilkan limbah organik yang sulit untuk dikelola secara efisien. Kemudian ada metode yang bisa kita lakukan, yaitu pengendalian secara biologis. Artinya kita harus mencari predator alaminya yang kita tumbuhkan. Nah, atau menggunakan herbisida biologis. Ini setidaknya dapat membantu mengendalikan pertumbuhan eceng gondok. Nah, sekarang predator alam ini masih menjadi pusat kajian ya. Apa kira-kira yang bisa membunuh tanaman eceng gondok ini secara alami? Nah, habis itu yang terpenting lagi adalah bagaimana cara kita memanfaatkan eceng gondok ini. Ya, ini mengalihkan eceng gondok dari masalah menjadi sumber daya dengan memanfaatkannya. Apakah itu sebagai bahan baku pakan ataukah nanti sebagai bahan yang bisa kita gunakan sebagai pembuatan kompos atau pupuk kompos atau bioenergi ya. Pak Hermi ya, sekarang lagi tren-trennya kan bioenergi ya. Mungkin barangkali bisa dijadikan juga sebagai bahan-bahan untuk bioenergi. Nah, kalau dia dijadikan sebagai bahan pakan ternak, saya memiliki apa namanya itu informasi yang saya setir atau yang saya ambil dari Mumi dan kawan-kawan tahun 2008. Di sana dikatakan bahwa eceng gondok ini memiliki bahan kering sekitar 8,05%. Artinya ini harus dikeringkan dulu. Kalau dalam kondisi basah, dia kan tanaman air, berarti kandungan airnya tinggi. Protein kasar 13,9%, lumayan tinggi. Serat kasar 21,1%, termasuk tinggi juga. Lemak kasar 0,98%. Nah, ini yang menjadi apa namanya perhatian kita. Jadi kandungan lemaknya sangat rendah. Cocok juga menjadi pakan unggas. Lalu abu 1,65% dengan bahan ekstrak tanpa nitrogen sekitar 29,2%. Masih rendah dia kandungan BETN-nya. Nah, di samping itu enceng gondok ini juga mengandung selulosa yang relatif tinggi, sekitar 20%, hemiselulosa 33%, dan lignin 10%, yang rendah per unit volume bahan kering. Nah, sehingga nanti memungkinkan terurai secara alami, baik itu di habitat tumbuhnya ataupun nanti ketika dia dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Bisa terurai nanti ketika dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Nah, saya mengusulkan satu solusi untuk memanfaatkan eceng gondok yang menjadi limbah musiman ya di pantai Muara Opu ini. Solusi yang saya tawarkan adalah mengelola dia atau mengolahnya menjadi silase. Silase ini para teman laskar ya, laskar sampah. Ya Pak. Jarum Maropu. Pakan hijau yang difermentasi di dalam wadah tersebut disebut dengan silo, dengan kandungan air yang masih tinggi, yaitu sekitar di atas 70%, di 65 sampai 70%. Atau ada juga mengatakan bahwa silase itu adalah hijauan yang diawetkan dalam bentuk segar dengan kandungan air 65 sampai 67% dalam kondisi anaerob, jadi tanpa udara, pada tempat yang disebut dengan silo. Nah, pembuatannya melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pemanenan. Kalau dalam ini berarti kalau dia itu eceng gondok, berarti mulai dari pengambilan eceng gondok, pengumpulan eceng gondok di pantai Muara Opu. Setelah itu baru dipotong-potong, kemudian diangin-anginkan hingga kadar airnya mencapai 60-70%. Lalu nanti dicampur dengan bahan-bahan lain supaya lebih cepat dalam proses pembuatan silasinya. Adapun manfaat yang bisa kita ambil di sini adalah, pertama jelas kalau kaitannya dengan Pantai Muara Opu ini, jelas suatu kegiatan untuk membersihkan pantai dari sampah kiriman, itu sampah biologis ya, sampah biotik, sampah biologis, ya kan?
atau sampah organik karena tumbuhan ya. Nah, jadi membersihkan pantai Muara Opu dari sampah organik. Nah, sehingga nanti kondisi pantai bisa dalam kondisi bersih dan menjadi enak dikunjungi oleh para wisatawan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan eceng gondok itu sebagai tanaman sebagai bahan pakan yang bisa dibuat silase. Nah, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Lalu dalam pembuatan silase ini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kondisi bahan dalam kondisi aerob. Dalam kondisi aerob di sini adalah kondisi di mana enceng gondok itu belum kita masukkan ke dalam wadah tempat pembuatannya. Lalu setelah kita masukkan ke dalam wadah, itu adalah kondisi anaerob. Pada kondisi anaerob ini, kita menginginkan tumbuhnya bakteri asam laktat yang akan mempercepat penurunan pH ke arah asam. Ini yang kita inginkan. Lalu setelah disimpan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya sekitar 30 hari, maka jadilah eceng gondok menjadi silase. Namanya adalah silase eceng gondok. Nanti akan kita lihat nanti bagaimana cara menentukan kualitasnya. Maaf Pak, itu ada tambahan nggak Pak pada saat tadi? Nanti ada tambahan nanti. Tambahannya itu macam-macam nanti akan ada di slide berikutnya. Ini keuntungan dan kerugiannya. Nah, ini macam-macam wadah yang bisa kita jadikan sebagai tempat pembuatan, mulai dari bunker ya, lalu ada yang berbentuk tower, lalu ada yang berbentuk pit atau trench, itu digali lubang, kemudian dialas lubang itu dengan plastik yang kedap udara, lalu dimasukkan bahan yang akan kita buat silase. Bisa dengan media ini. Lalu ada yang namanya stek silo, itu hanya ditimbun, tetap menggunakan plastik yang kedap udara. Lalu ada plastik bag ya, plastik bag. Ada plastik bag. Botak. Kemudian ada drum ya. Nah, ini yang paling sering saya pakai adalah drum dalam pembuatan silo kampus. Dalam pembuatan silase di kampus. Apa persyaratan kalau kita membuat silase dengan menggunakan silo ini? Yang pertama adalah mampu mengkondisikan suasana anaerob. Lalu lokasinya mudah diakses, baik untuk pengisian maupun untuk pemanenan. Lalu ukuran disesuaikan dengan jumlah ternak yang dipelihara. Kemudian pada silo horizontal, dinding harus kokoh agar dapat menahan tekanan material yang diinstalasikan. Kedalaman atau tinggi yang layak agar material dapat dipadatkan. Lalu dinding silo harus licin dan harus lurus dan licin untuk mencegah pembentukan kantong-kantong udara dan memudahkan pemadatan. Nih. Kemudian bahan baku pembuatannya saya spill di sini, ada rumput ya, kita macam-macam rumput bisa kita buat, macam-macam leguminosa juga atau kacang-kacangan juga bisa kita buat, atau dari limbah-limbah industri pertanian dan perkebunan juga bisa kita buat. Nah, yang terakhir ini yang menarik ini dari eceng gondok pun juga bisa kita buat. Eceng gondok. Nah, adapun aditif yang kita gunakan ini yang menjadi pertanyaan tadi dari ketua bengkel sampah. Ini yang bisa kita tambahkan dalam pembuatan silase. Jadi ada yang bersifat stimulan atau pendukung, pendorong. Itu biasa kita menggunakan berbagai macam mikroba. Bisa mikroba asam laktat atau Lactobacillus plantarum, Buchneri, Acidalaktisi, dan Cerevisiae.
atau menggunakan substrat yang kaya dengan gula untuk membantu pertumbuhan si mikroba ini. Nah, bisa dedak padi halus, dedak jagung, dedak gandum, atau dalam bentuk molasses, ya, atau dari hasil penelitian saya, sirup apkir pun juga bisa kita pakai untuk bahan tambahan. Sirup apkir, jadi sirup yang sudah tidak kita gunakan. Apakah itu ABC, marjanin, atau sirup-sirup lainnya. Lalu ada bahan yang bersifat penghambat. Apa yang dihambatnya? Yaitu bahan-bahan yang dihambatnya adalah bakteri-bakteri yang menimbulkan kerusakan pada bahan. Apa saja itu bakterinya? Seperti bakteri pembusuk ya, bakteri pembusuk. Nah, bahan yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk itu adalah bahan-bahan kimia dan juga mungkin barangkali ada tanin di sana. Tanin. Tanin ini adalah zat aktif yang dikandung oleh tanaman hijau daun. Biasanya kalau pada tanaman, tanin ini digunakan untuk memproteksi diri mereka dari serangan hama penyakit. Nah, tanin ini bisa kita tambahkan juga ke dalam material yang kita buat silase. Gunanya untuk apa? Bukan untuk menumbuhkan bakteri baik, tapi dia gunanya adalah menghambat tumbuhnya bakteri jahat sehingga si bakteri baik itu bisa cepat tumbuh di dalam silo yang kita gunakan sebagai wadah. Nah, tahapan pembuatannya saya ilustrasikan ini adalah sebagai eceng gondok. Jadi kita ambil eceng gondok dari pantai Muara Opu tadi, kemudian kita potong-potong, kita cacah, bisa ukuran 1-3 cm atau 1-5 cm. Setelah itu kita angin-anginkan dulu. Kenapa harus kita angin-anginkan? Karena kita menginginkan bahan itu kandungan airnya 60-65 atau 70%. Dengan bahan kering sekitar 35%. Jadi tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu basah nanti akan tumbuh jamur. Kalau terlalu kering nanti akan menimbulkan kebakaran pada media yang kita pakai. Atau kalau tidak pun kebakaran akan terlalu lambat proses pembuatan. Kenapa? Karena air pada dasarnya digunakan sebagai media untuk melarutkan zat gula atau glukosa yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak. Setelah diangin-anginkan, lalu kita formulasikan silase kita. Apakah kita mau memakai dedak padi halus, ataukah kita mau memakai dedak jagung, dedak gandum, atau mau menggunakan molasses dan sirup komersial apkir. Nah, pertanyaannya berapa dosisnya atau formulasinya? Nah, kalau memakai molasses, biasanya dari berbagai macam publikasi atau jurnal yang saya baca, orang menggunakan sekitar 1-5% dari bahan kering. 1-5% dari bahan kering eceng gondok. Kalau bahan kering eceng gondoknya sekitar 35%, maka 0,35 dikali 5 dibagi 100. Itulah jumlah dedak padi yang kita pakai atau dedak jagung dan dedak gandum yang kita pakai. Hal yang sama juga untuk molasses dan sirup apkir tadi. Jadi catatannya adalah penggunanya adalah sekitar 1-5% dari bahan kering. Boleh lebih nggak? Boleh. Semakin banyak kita gunakan semakin bagus, tetapi akan menguras isi kantong kita untuk membeli bahan-bahan tambahan ini. Nah, begitu, Abang Najamuddin ya. Iya, Pak. Nanti Jadi teman-teman kita bisa bertanya. ya nanti boleh Bingung ini. bertanya. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Oke, Pak. Nah, setelah kita dapatkan formulasinya, baru kita campur, kita aduk. Kalau kita menggunakan dedak padi halus, kita campur dedak padi halusnya dengan campuran yang baik sehingga tercampur merata.
Habis itu baru kita masukkan ke dalam silo, ke dalam plastik, atau ke dalam apa saja yang tidak bocor. Artinya adalah kedap udara. Nah, setelah itu baru kita simpan selama 0 sampai 3 minggu. Boleh lebih enggak? Boleh 0 sampai 4 minggu atau kita simpan dalam waktu sekitar 1 bulan. Nah, kalau media penyimpanannya ini bagus, tidak ada bocor sama sekali, silase ini bisa kita gunakan dalam kurun waktu yang panjang. Tahunan mungkin bisa. Dari hasil penelitian orang bisa sampai 10 tahunan. 5 sampai 10 tahun itu masih bisa dipakai. Dengan catatan dia tidak bocor wadahnya, wadah penyimpanannya. Setelah itu baru bisa kita panen dan kita berikan pada ternak. Nah, ketika kita sudah selesai membuat silase, tentu kita ingin mengetahui apakah kita berhasil atau gagal. Nah, kalau kita ingin mengetahui berhasil atau tidaknya, ini nanti tujuannya adalah ke palatabilitas. Palatabilitas ini adalah tingkat kesukaan ternak terhadap silase yang kita buat. Apa saja yang bisa kita amati? Yang pertama adalah fisiknya, lalu ada kimiawinya, dan ada mikrobiologisnya. Kalau fisik, kita bisa lihat dari warna, aroma, tekstur. Nah, untuk warna ini, terkadang dia mengikuti warna material dasarnya. Karena eceng gondok warna hijau tua, ya kemungkinan warnanya adalah hijau kekuning-kuningan. Atau mengikuti warna bahan pakan tambahan yang kita masukkan. Apakah warna dedak jagung, warna dedak sorghum, atau warna molasses dan warna sirup yang kita pakai. Aromanya bagaimana? Aromanya tuh harum khas fermentasi, seharum bau tape. Pernah dengarkan tape ubi? Para laskar Samba, tape ubi. Pernah Tape. makan tape. Pernah makan kan, harum kan baunya, wangi kan? Wangi-wangi, aduh. Nah, itu. Jadi itu yang bisa kita amati dari warna, dari aroma. Lalu dari tekstur, kalau silase kita bagus, dia tidak menggumpal, tidak berlendir. Nah, ini teksturnya. Jadi teksturnya tidak menggumpal dan tidak berlendir. Kalau itu berarti teksturnya bagus, sehingga dari fisik ini udah bagus. Lalu bisa kita lihat dari sisi kimianya, mulai dari bahan keringnya, derajat keasamannya, kemudian berapa banyak kandungan asam laktatnya, berapa banyak kandungan amoniaknya, ini bisa kita lihat semua. Lalu kalau dari mikrobiologis, ini bisa dilihat di laboratorium, misalnya jamur apa, bakteri apa yang tumbuh. Apakah yang tumbuh yang banyak itu bakteri asam laktat atau bakteri jahat. Leptospirosis apa ya? Bakteri jahat itu ya. Saya lupa. Atau Clostridia. Nah, ini Clostridianya adalah bakteri jahatnya. Jadi apakah yang tumbuh bal ataukah yang tumbuh Clostridia atau ada jamur. Nah, ini dari mikrobiologis bisa kita lihat. Nah, sebenarnya ada slide berikutnya ini. Ini adalah hasil-hasil penelitian saya. Pembuatan silase ada yang menggunakan ampas tahu segar dengan tambahan sirup apkir, hasilnya bagus. Ada saya kombinasikan antara molasses dengan sirup apkir untuk pembuatan silase berbahan tepung jagung, juga hasilnya bagus. Lalu saya juga menggunakan molasses untuk melihat karakteristik dari silase rumput gajah, dan terakhir saya menggunakan sampah. Nah, ini juga para laskar ya, saya dan teman-teman juga menggunakan sampah pasar, sampah-sampah organik, mulai dari bayam, kubis, kangkung. Nah, itu saya olah menjadi silase menggunakan sirup apkir dan hasilnya juga bagus. Nah, saudara sekalian, silase ini saat ini menjadi tren yang bisa diperjualbelikan untuk para peternak. Kenapa?
karena keterbatasan dari hijauan, terutama para peternak yang memelihara ternak di daerah perkotaan, di daerah pinggiran kota yang keterbatasan mendapatkan pakan ternak, maka silase ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditawarkan kepada peternak-peternak yang memelihara ternak di daerah pinggiran kota. Jadi menurut saya kalau para laskar sampah di Tapanuli Selatan ini bisa bergerak, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa laskar sampah nantinya bisa menghasilkan produk pakan ternak dari eceng gondok, apakah itu bentuk silase, ataukah nanti silase kita olah lagi menjadi pelet, menjadi wafer, atau hanya ingin menjual tepung silase dari eceng gondok ini, yang nantinya bisa kita jual ke peternak-peternak kambing kah, atau ke peternak itik pedaging, atau kepada peternak ayam kampung, yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan campuran pakan untuk ternak-ternak mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ini kita bisa kita bisa tekuni, kita lakukan diskusi, kemudian kita cari donatur yang bisa menyumbangkan dana untuk membeli peralatan seperti chopper. Kemudian kalau kita mau komersialisasikan, berarti kan kita harus punya alat itu yang bisa wrapping ya, yang seperti di bandara. Najamuddin, ada di bandara itu yang membungkus plastik wrapping itu. Nah itu kan nanti ada alatnya itu, kita beli alat itu, kemudian kita kita kemas dia menggunakan plastik wrapping tersebut dengan jumlah yang kita bisa sesuaikan, apakah satu bungkus itu 50 kilo, 25 kilo, atau 75, ataukah 100. Oh, di packing ya Pak ya, itunya hasilnya iya, tadi di packing. Iya, itu malah kita bisa mempackingnya langsung dengan menggunakan plastik wrapping. Jadi kita tidak menggunakan tong-tong besar lagi. Jadi begitu setelah kita formulasikan, setelah kita aduk, langsung kita menggunakan plastik wrapping tadi. Itulah nanti akan kita simpan selama 30 hari, lalu kita distribusikan kepada peternak-peternak yang ada di sekitar Tapanuli Selatan atau bisa ke daerah lain. Nah, ini menarik, ini kita tekuni, saudara sekalian. Nah, di samping itu nanti saudara Harmi ya, Pak Harmi mungkin dari ITERA barangkali bisa memberikan sedikit brainstorming bagaimana mengolahnya dalam bentuk bioenergi ataupun dalam bentuk kompos. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan kesimpulan dari pemaparan saya yang singkat ini ya. Secara singkat, eceng gondok merupakan masalah lingkungan yang serius karena pertumbuhannya yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada ekosistem perairan. Pengelolaannya menimbulkan tantangan biaya dan pengelolaan limbah yang signifikan. Namun, dengan pendekatan inovatif, eceng gondok dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti pakan ternak, yang tidak hanya membantu mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi para pengelola eceng gondok itu sendiri. Dalam hal ini saya tekankan yaitu bagi para laskar sampah yang diketuai oleh Najamuddin Siregar, sarjana. Erinal Pak, ketuanya. Kalau saya bengkel sampah. Oke. Nah, terus ini yang terpenting lagi, adanya kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan atas masalah ini. Jadi tidak cukup sampai di sini saja, ini barangkali adalah permulaan. Kalau orang Jawa bilang ini adalah
woro-woronya, pengumuman awal, informasi awal. Setelah ini, saya berharap nanti akan ada lagi sesi berikutnya, sehingga nanti akan datang saya ke Tapanuli Selatan untuk memberikan pelatihan langsung kepada para laskar sampah, bagaimana cara mengelola eceng gondok ini menjadi produk yang berguna. Barangkali itu dari saya. Saya serahkan kepada Najamuddin untuk memberikan waktu kepada Saudara Harmiansa untuk membahas sedikit terkait dengan bagaimana kalau eceng gondok ini kita gunakan sebagai bioenergi. Silakan Baik, Najamuddin. terima kasih Pak, mantap sekali. Mudah-mudahan nanti bisa kami undang ke Tapanuli Selatan untuk belajar secara Insya Allah. langsung. Tapi nanti ada sesi pertanyaannya Pak ya. Boleh. Pastinya Masih teman-teman ada di sini waktunya. pada bingung juga apa yang disampaikan tadi. Soalnya Ya, baru baik. pertama. Silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bang Aryansah untuk menyampaikan tentang bagaimana inovasi tentang eceng gondok tadi. Kami persilahkan. Harmi. Oh, lagi nggak aktif ya? Bang Harmiansyah lagi nggak aktif? Ya. Oke, silakan Mi. Sedikit saja Mi. Ya ini kena todong sama Pak Darman ini ya. Jam habis sholat asar langsung disuruh. Nggak tahu nih materinya nggak ada juga. Tapi intinya kalau untuk pemanfaatan kayak eceng gondok, tadi kalau dilihat sebenarnya kalau selulosa di atas 40% bisa untuk bioenergi ya. Iya, bioenergi itu bagus. Ya bisa jadi kayak bioetanol ataupun juga biosolar. Cuman kalau cuma 20%, kalau untuk dunia pertanian itu bisa juga teman-teman nanti ubah pupuk jadi pupuk organik. Tapi karena dia kandungan airnya besar, bagusnya jadi POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair, teman-teman lebih mudah sebenarnya ya. Teman-teman pakai starter itu kayak M4, ya, jadi mikrobanya, nah itu silakan dicampur dengan mikrobanya, nanti dia akan terurai. Sama sistemnya kayak silase, cuman silase karena untuk pakan, jadi dia mikrobanya harus dipastikan mikroba baik. Tapi kalau untuk pupuk ya teman-teman hampir sama polanya, tapi mungkin campurannya tidak terlalu banyak. Nah, misal teman-teman hanya mau pakai pakai eceng gondok aja, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi Bisa. nanti kandungannya nggak tahu. Kalau pupuk kan harus NPK ya, ada nitrogen, fosfor, kalium. Nah, kita lihat kandungan fosfornya apa terpenuhi atau enggak. Nah, itu masalah kalau dari satu unsur. Tapi kalau dari berbagai unsur, pupuk itu kan ada hijauan, ada kuningan, ada dari kalau misalnya pakai pupuk ini ya, organik yang biasa ya, yang enggak cair, itu bisa juga dari kotoran ternak dan lain-lain, masih banyak sekali. Tapi kalau cair, ya kalau hanya satu unsur biasanya nanti kandungannya mungkin ada yang kurang ataupun yang berlebih. Tapi bisa dipakai, sangat bisa sekali. Tinggal teman-teman nanti kalau bisa dipastikan dulu bahwasannya sesuai dengan tanaman yang ditanam. Nah, itu biar meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk juga nanti jenis tanaman yang ditanam. Jadi kalau untuk pemanfaatan seperti tanaman-tanaman ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Yang penting semua itu bisa jadi pupuk juga. Gitu, tergantung dari teman-temannya mau merubahnya jadi apa dulu. Tergantung penggunaannya lah tepatnya gitu. Kurang lebih gitu Pak Darman. Misalnya nggak ada PT, todong soalnya. Tidak apa-apa. Berbagi mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita ya. Iya Bang. Bang di Baik, sana itu banyak petani sawit di sekeliling pantai. Dan mungkin bisa diaplikasikan ke sawit juga ya Bang kalau jadi pupuk itu. Nah, bukan bisa nggak bisa ya, efektif nggak efektifnya sih sebenarnya. Misal kalau kamu ngasih pupuk dari eceng gondok ini apakah ada dampaknya atau enggak? Atau terlihat atau enggak dampaknya? Kalau dia dampaknya baik ada, cuman kelihatan nampak atau enggak. Nah itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau untuk pupuk dilihat dulu sih kandungannya. Kalau misalnya kayak pupuk sawit kan dia ada pupuk buah, ada pupuk batang, daun, banyak sekali pupuknya. Jadi pupuk yang mana yang bisa kita gantikan dengan eceng gondok? Nah itu pertanyaannya.
Karena butuh di riset dulu. Kalau Pak Darman kan udah di riset semua tuh silasenya. Ya kan, kalau Iya. di kita butuh dilihat dulu kandungannya sih, kandungan hasil dari pupuknya itu apa aja kandungannya. Nah, dari kandungannya itu kita bisa bisa nanti analisis, oh ini cocoknya pengganti pupuk buah misal, oh ini pengganti pupuk batang misal kayak gitu. Karena sawit itu nggak bisa hanya pupuk buah aja. Nanti kalau batangnya kecil, buahnya buah aja nanti nggak seimbang pertumbuhannya. Karena harus seimbang kalau sawit. Jadi kita harus tahu juga gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk saya? Silakan. Naja. Ya, mungkin dari teman-teman Laskar ada yang mau bertanya atau bingung, teman-teman silahkan boleh angkat tangan atau open mic. Mungkin ini Pak, jadi teman-teman ini kan masih awam sekali ya, dan di sana juga fasilitasnya tidak ada gitu. Jadi gimana ya? Bagaimana cara mengolah sampah ini dengan modal yang minim gitu? Caranya seperti apa Pak? Ya. Bergerak di awal ini. Kalau untuk modal yang minim untuk pembuatan silase jelas ada modal. Setidaknya modal untuk membeli plastik yang tidak yang kedap udara. Artinya plastik yang tidak mudah bocor dan lain sebagainya. Kalau modal yang minim bisa dengan jalan pengeringan, dikeringkan, ada modalnya juga berarti kan, berarti untuk pengeringan berarti kan harus dialas atau apa ya supaya yang terlalu kotor karena nanti kan akan dijadikan apa tepung kasar ya untuk dijadikan sebagai bahan campuran pakan. Ini sebenarnya lebih ringkas kerjanya, tetapi yang dikatakan oleh Pak Harmi tadi, kalau hanya dikeringkan terus digiling jadilah dia tepung eceng gondok. Berbeda nanti nilainya dengan setelah digiling terus kita silasekan. Nah, itu berbeda. Atau dalam kondisi dicaca-caca tadi lalu diselesaikan, kemudian diberikan pada ternak itu juga berbeda nanti. Jadi tergantung. Kalau hanya mau dalam bentuk tepung eceng gondok tanpa diselesaikan bisa. Tapi kita harus cari pasar. Pasar kita siapa? Yaitu peternak. Peternak yang apakah itu pelihara kambing, domba, ayam, kampung, dan lain sebagainya. Atau sapi. Nanti ini bisa dijadikan sebagai bahan pakan tambahannya, campuran bahan pakannya. Dia bisa mencampurnya dengan lidah padi halus, jagung, atau lain sebagainya. Itu. Saya kan tetap membutuhkan import ya, import kita atau upaya kita bagaimana supaya eceng gondok ini cepat kering gitu kan. Nah, karena dia tanaman air dengan kandungan air yang sangat tinggi gitu. Betul Pak. Apalagi di pantai kan panas juga, jadi nggak Iya. terlalu inilah kalau untuk menjemur. Hanya saja perlu diingat kalau kita mengeringkan, kemudian ada hujan turun, kemudian kita biarkan saja dia, itu nanti dia akan jadi busuk. Betul kan? Jadi kalau misalnya mau kita keringkan, ya kering beneran. Begitu. Yo, izin Pak nanya Pak. Ya. Oh, misalnya untuk pangan ternak sapi dia kan ibaratnya kadar airnya itu berapa persen dari kita ambil dari sungai, Pak? Dari sungai? Ya, kita kan ibaratnya cenggondok di sungai kita ini ibaratnya banyak juga, Pak. Karena nggak keluar orang itu. Iya. Begini, kalau mau diberikan kepada sapi, itu kadar airnya 70% lah. Kalau misalnya langsung diberikan eceng gondoknya, saya khawatirnya tidak disukai ya, palatabilitasnya masih rendah. Kalau dalam pemberian segar, saya belum dapat informasi, tetapi kalau dalam bentuk silase itu tetap meningkatkan palatabilitasnya. Jadi kesukaan sapi itu tetap meningkat gitu.
tetap suka sapi. Tapi kalau dalam kondisi segar, ini belum pernah saya baca jurnalnya. Jadi maksudnya begitu dapat eceng gondok lalu dicacah-cacah lalu diberikan ke sapi gitu ya. Barangkali disukai Ya, cuma kan sedikit cuma dia. ya memang kalau kami perhatikan di desa ini Pak kan, kalau Heeh. lembu sapi-sapi itu orang itu makan eceng gondok juga, cuman nggak kepala Mm-mm. banyak. Mungkin Nah itu. perlu kurang tambahan apanya itu Pak kan? Heeh. Paling mungkin bisa dicampur dengan dedak. Jadi kita buat adonan dari dedak padi itu, kita combor ya, kita buat comborannya. Habis itu kita Ya. campurkan eceng gondok segar tadi ke Nah, sapinya. terus, Di dalam dedak itu baru kita berikan kepada sapi. Itu bisa juga dilakukan, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya dalam 10 kilo mungkin barangkali 2 kilo eceng gondoknya. Karena eceng gondok kan serat ya, serat tinggi ya. ini Pak. Kasarnya tinggi. Ya, kita campurkan 2 kilonya dalam 10 kalau dalam 10 kilo kita buat comborannya 8 kilogram dedak, 2 kilonya eceng gondok segar. Nah, itu mungkin bisa diberikan. Oh, waktu kita campuran itu Pak, oh, akar sama eceng gondoknya itu dipisah Pak. Akar jangan dimasukkan, jadi tetap dipisahkan akarnya itu. Jadi batangnya aja Pak ya. Iya, batang sama daun bisa dipakai. Makanya dicacah Bang. Sistemnya dicacah Iya. nanti pada saat Heeh. dicacah dipisah. Jadi kalau Bang Rinal Iya Bang. mau memberikan eceng gondok segar, nah itu cara seperti itu. Dicampur dengan dedak padi atau dicampur dengan dedak jagung. Lalu dicombor ya, dikasih air sedikit gitu, serahkan ke pakan sapi. Tapi kalau mau meningkatkan nilai tingkat kesukaan si sapi tadi, kita pakai cara dibuat silase terlebih dahulu. Seperti itu. Silase ini bisa diganti sama gula merah ataupun sirup ya Pak ya. Bukan silasenya, tetapi Apa ya? Bahannya? bahan tambahannya bisa. Gula merah bisa. Tapi kan sayang kan gula merah bisa kita makan sendiri kan. Lebih baik kita cari sirup yang sudah tidak terpakai. Oh Sirup gitu. yang sudah kadaluarsa kan. Kalau bulan Ramadan masih kepake Pak sirup. Uh, sirup yang sudah kadaluarsa itu kan artinya sirup yang tidak boleh diminum lagi. Iya iya. Cuma Yang sudah carinya di lewat. mana Pak? Kadaluarsa. Biasanya di kedai-kedai harian itu mereka kan ada itu. Mereka tidak jual lagi gitu. Ya ya. Apalagi cara yang bisa kita pakai yaitu memanfaatkan eceng gondok ini sebagai media tumbuh dari maggot BSF atau larva. Menarik ini Najamuddin. Ya. Ya, jadi kita pakai dia sebagai media tumbuh dari larva BSF. Nah, yang kita pakai nanti, yang kita olah menjadi pakannya adalah larva BSF-nya. Begitu. Jadi Kalau banyak ini. ya Pak, kalau di kita sudah ada BSF di sini Pak. Cuma pemasarannya kita bingung mau dijual kemana. Mungkin kalau untuk pemasaran, barangkali pertama sosialisasi yang penting dulu Najamuddin. Sosialisasikan kepada peternak-peternak yang ada di sekitar Tapanuli Selatan. Nah, kita buat ini diskusi-diskusi seperti ini, kita undang mereka. Nah, nanti dari diskusi seperti ini baru mereka terbuka pikirannya bahwa BSF itu ternyata bisa digunakan sebagai pakan ternak. Begitu. Tidak hanya untuk ternak, tetapi ikan pun juga bisa mengonsumsi larva BSF ini. Betul, betul. Begitu. Jadi kalau hanya inovasi saja tanpa menjual produk yang kita hasilkan itu juga nggak jalan kan?
Betul Pak, harus ada cuannya juga biar jalan. Harus ada cuannya juga, makanya apa ketua bengkel sampah ya harus ada apa nama tuh misi ke depannya bagaimana menyosialisasikan produk-produk yang sudah ada ini kepada peternak-peternak tempatan. Begitu, saya yakin di sana ada yang melihara kambing juga, ada yang melihara domba, ada yang melihara sapi gitu. Nah, Banyak kita, Pak, banyak. Di Pantai Moropi itu banyak Pak peternak. Cuma iya, kita sistemnya masih lepas gitu ya. kita sosialisasikan ini penggunaan produk-produk yang kita sudah buat ini. Kalau tidak ya akan seperti itu jalan di tempat kita. Betul kan Pak Armi ya? Iya Pak, benar. Gitu. Oke, barangkali itu. Ada lagi teman-teman Laskar atau teman-teman lain, ada juga pegiat lingkungan tadi Pak masuk. Mungkin ada Boleh. pertanyaan. Silakan. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut nyimak saya sih Pak. Ya. Untuk ikut juga kawan-kawan yang di Moropi. Najam masih kira-kira untuk materi yang ini saya belum paham sekali kan Pak. Tapi saya ikut nyimak nih Pak. Iya. Saya cuma ikut nyimak dan terus paling nanti untuk terus berkembang dengan kawan-kawan di Moropu dan bengkel sampah. Jadi hanya itu sih Pak. Kalau pertanyaan belum ada nih Pak. Baik, tidak apa-apa Bang. Mudah-mudahan bisa kita suatu saat kita bisa jumpa di sana ya. Ya. Oke. Saat ini mudah-mudahan bisa Bapak datang. Oke, insya Allah. Dekat Pekanbaru kok tatap dengan muka ya kan Pak. Baik. Siapa? Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Najamuddin, mungkin barangkali untuk sesi berikutnya kita undang khusus itu Pak Harmiansa terkait dengan memanfaatkan eceng gondok ini untuk bioetanol atau pupuk sampah cair atau POC tadi ya. Ini menarik juga karena pengerjaannya simple, tetapi hasil atau produk yang dihasilkan bisa kita jual kepada petani-petani sayur. Saya di Sipiro itu kan banyak orang yang bertani sayur kan. Nah, kita jual kepada mereka POC dari ini. Salah satu kelemahan, bukan kelemahan saya katakan ya, terkait dengan pupuk organik ini, hasilnya tidak secepat dari penggunaan produk yang berbasis kimiawi. Betul ya Pak Armi ya? Iya Pak. Sama seperti kita mengonsumsi tanaman herbal. Tanaman herbal itu kan begitu kita konsumsi tidak begitu sehat. Tapi dia melalui proses yang panjang. Berbeda dengan obat-obat kimiawi. Obat kimiawi mereka mempunyai half time, paruh waktu. Makanya kan kalau kita sakit diberi antibiotik, kita diberi 10 pil atau tablet yang kita harus konsumsi 3 kali sehari. Dalam 3 hari kita sembuh. Tapi kalau herbal, mereka bekerja cukup lama. Seperti itu. Maka saya melalui forum ini juga kepada Laskar Sampah dan para penggiat lingkungan di Tapanuli Selatan, menarik juga kita undang secara langsung melalui Zoom meeting ini Pak Harmiansa untuk memberikan materi beliau terkait bagaimana cara membuat ya. Jadi kita langsung ke prakteknya, cara membuat POC tersebut dari bahan eceng gondok seperti itu. Itu ke depannya. Ya, barangkali habis lebaran atau apa gitu ya. Ya Pak, nanti kita buatkan satu kelas lagi khusus untuk pembuatan produk lain ya selain dari silase tadi. Oke. Barangkali itu saja. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Pastikan. Kalau saya sih Najam, Ya, ini menarik ini ide-ide yang kita sedang bicarakan ini.
hanya saja seperti di kesimpulan saya katakan tadi di kesimpulan itu, kita butuh kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sini. Jadi Najamuddin bisa membuat proposal, ya, tapi kalau ini sudah jalan ya, membuat proposal, ajukan kepada dinas instansi terkait untuk mendapatkan chopper, untuk mendapatkan apa yang lain-lainnya gitu. Nah, sehingga ini bisa menjadi produknya tidak hanya silase saja, kita bisa peletkan dengan campuran bahan-bahan lain jadilah pakan ikan, kita bisa peletkan dengan campuran lain-lain bisa jadi pakan kambing gitu, dan itu bisa kita jual gitu. Kita jual. Di samping itu bisa juga kita bentuk dia dalam kondisi yang apa ya, yang menarik gitu. Contohnya seperti wafer berbahan eceng gondok ya. Wafer tahu kan? Roti wafer. Wafer untuk sapi tapi Pak, bukan manusia ya. Tapi itu bukan untuk manusia, untuk ternak. Wafer. Jadi wafer tapi bahannya dari silase eceng gondok. Begitu. Ya. Banyak produk yang bisa kita hasilkan di samping POC tadi atau pupuk padat. Ya, itu menjadi semangat lah untuk teman-teman Laskar Moropu ya Pak ya. Insya Allah. Sebenarnya mereka itu sangat seksi gitu ya. Banyak potensi yang bisa dimanfaatkan di desa mereka. Mungkin karena tidak ada yang menggerakkan, jadi mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan gitu Pak. Dan alhamdulillah setelah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional kemarin, ya terbukalah di sana apa yang bisa dijalankan, apa yang bisa digerakkan. Jadi tergantung teman-teman Laskar nih, mau konsisten nggak menjalankan program-program nantinya gitu. Kalau untuk pengajuan proposal kemarin kita sudah ajukan Mbak, tapi pihak terkait meminta mau melihat dulu, mungkin konsisten nggak selama 6 bulan atau selama sekian bulan, konsisten nggak mereka mengerjakannya gitu Pak. Ya, saya sepakat itu. Dan mungkin barangkali nanti di akhir bisa Pak Harmi atau Bang Harmi bisa dituliskan nomor handphonenya di kolom chat biar nanti para Laskar bisa menghubungi ya, kalau nomor saya kan sudah ada. Dan kami insya Allah bisa menjadi penggerak juga atau konsultan untuk tempat konsultasi bagaimana pemanfaatan sampah di Moropu tersebut. Barangkali itu dari saya, karena ini udah jam 5. Mau berbuka lagi. Siap Pak, masih lama. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Bapak yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan semangat untuk kita semua untuk menjalankan misi peduli lingkungan ini ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Karena kita yang memakai lingkungan ini. Gitu. Oke. Dan kita tunggu juga mudah-mudahan nanti ada rezekinya Bapak bisa berkunjung ke pantai barat Moropu ini. Pantai ini sangat indah, Pak. Insya Allah saya kalau ada waktu bisa berkunjung ke sana insya Allah. Dan ini juga jadi tempat konservasi penyu, Pak. Iya, saya udah lihat. Ada di sini semua. Ada lihat. Baik Pak Harmi, silakan dituliskan nomor handphonenya Pak Harmi atau saya sendiri yang menyerahkan ke Najamuddin. Boleh nanti lewat chat. Ya, Pak Dharma langsung Pak. Oh baik, oke. Oke, itu aja Pak. Barangkali itu aja ya. Ya, terima kasih Pak, berkah Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal untuk semuanya ya. Salam kenal lagi Pak. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.